Halo sahabat Tora. Akhir-akhir ini publik lagi diviralkan oleh pemberitaan kasus korupsi. Tidak main-main, mega korupsi ini merugikan negara sebesar 271 triliun. Bagaimana menurut kalian? Kali ini kita akan membahas hukuman bagi para koruptor. Yuk disimak ya guys, 5 hukuman koruptor yang paling mengerikan di dunia. Sahabat Tora, ada beberapa hukuman koruptor paling mengerikan di dunia yang mungkin jarang kamu ketahui. Korupsi sendiri merupakan sebuah penyakit yang berhasil membuat banyak negara di dunia menjadi lumpuh. Tapi sayang, di Indonesia mungkin tidak sesadis beberapa negara di dunia untuk orang yang sudah merugikan negara tersebut. Bahkan, beberapa negara ini tampaknya tidak mengenal ampun untuk siapa saja yang sudah melakukan korupsi. Hukuman untuk pelaku maling uang rakyat di Indonesia paling maksimal 20 tahun penjara. Tapi terkadang, hukuman 20 tahun tersebut tidak diterapkan sampai akhir masa hukumannya. Biasanya pelaku akan menerima remisi atau pengurangan masa hukuman penjara. Nah, berikut adalah ulasan tentang hukuman koruptor paling mengerikan di dunia dari berbagai sumber. 1. Hukuman mati, Cina. Tidak banyak yang menyangka bahwa Cina adalah salah satu negara yang menindak tegas siapapun yang mencuri uang rakyat. Adapun hukuman koruptor di Cina adalah hukum mati yang menargetkan kepada siapa saja yang terbukti mencuri uang sebesar 100.000 yuan atau setara dengan 215 juta rupiah. Salah satu contohnya adalah Liu Xijun, mantan Menteri Perkeretaapian Cina, yang dihukum karena pencurian dana publik dan dijatuhi hukuman mati. Ketentuan ini termasuk dalam kebijakan pemerintahan baru setelah 11 Jinping menjabat sebagai Presiden Cina. 2. Hukuman malu, harakiri, Jepang. Budaya malu masih sangat kental dan sangat diterapkan di Jepang, sehingga tindakan mencuri uang rakyat merupakan aib besar bagi seorang pejabat negara yang sudah melakukan kejahatan tersebut. Jadi tidak jarang pejabat Jepang yang sudah terlibat dan melakukan hal nekat seperti bunuh diri. Pada 2007, seorang Menteri Pertanian Jepang yang bernama Toshikatsu Matsuoka, juga melakukan bunuh diri karena malu ketahuan terlibat pencurian uang milik rakyat. Menurut aturan undang-undang khusus di negeri Sakura ini, hukuman koruptor yang sudah maling uang rakyat umumnya akan dijerat hukuman 7 tahun penjara. 3. Hukuman korupsi di Jerman. Ternyata tindakan mencuri uang rakyat tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju seperti Eropa, Jerman salah satunya. Jerman yang juga dikenal sebagai negara di jantung Eropa dan memiliki transparansi keuangan yang relatif baik juga pernah mengalami korupsi. Namun, jika penduduk atau pejabatnya yang sudah terbukti terlibat dalam pencurian uang rakyat, ia wajib mengembalikan uang yang dicuri tersebut. Selain itu, pelaku yang sudah melakukan hal tersebut akan diberikan hukuman koruptor dengan rata-rata 5 tahun penjara. 4. Dikucilkan, Korea Selatan. Sama seperti Jepang, pejabat atau orang di Korea Selatan yang melakukan korupsi akan merasa malu jika ternyata mencuri uang orang. Hal ini sering terjadi di Korea Selatan, di mana seorang pejabat melakukan bunuh diri karena malu mencuri uang rakyat. Misalnya, mantan Presiden Korea Selatan yang bernama Roh Moo-hyun nekat untuk melompat dari tebing ketika dia terlibat dalam pencurian dana publik. Kebanyakan pelaku pencurian uang lebih memilih bunuh diri daripada dipermalukan di negaranya sendiri. 5. Hukum gantung, Malaysia. Hukuman koruptor berikutnya adalah hukum gantung di Malaysia. Sejak tahun 1961, Malaysia telah memberlakukan undang-undang anti korupsi yang disebut sebagai Prevention of Corruption Act. Badan Pencegahan Rasuah, BPR, kemudian didirikan pada tahun 1982 untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada tahun 1997, Malaysia akhirnya memberlakukan undang-undang anti korupsi yang berujung pada hukuman gantung bagi pelaku korupsi. 6. Denda, Amerika Serikat. Untuk alasan hak asasi manusia, Amerika Serikat tidak menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam negeri. Seringkali para pelaku korupsi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 juta AS dolar atau setara dengan 28,7 miliar rupiah. Mereka yang termasuk dalam kategori kasus korupsi berat terancam hukuman penjara hingga 20 tahun. Itulah 6 hukuman bagi para koruptor di berbagai negara. Kira-kira, di Indonesia hukuman yang pantas untuk para koruptor apa ya? Guys, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen dan subscribe, serta tekan tombol lonceng, agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari sahabat Tora.